Seorang warga tenggelam di Sungai Batanghari saat membersihkan kapal. Harga cabai merah di Pasar Sengeti Kabupaten Muaro Jambi mencapai Rp70.000 per kilogram. Polda Jambi gagalkan peredaran emas ilegal senilai Rp3,23 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 23 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Christina Titi. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini saudara, harga cabai merah di sejumlah pasar dalam Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan secara drastis hingga mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan konsumen dan pedagang karena sepinya pembeli dan omset yang menurun. Kenaikan harga cabai merah di pasar tradisional Sengeti Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Cabai merah kini dijual di harga Rp70.000 per kilogram, dari semula harga Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai merah membuat pedagang terpaksa mengeringkan cabai kualitas baik sebelum membusuk karena sepinya pembeli. Pasalnya cabai kering banyak dipesan konsumen, terutama para pelaku kuliner, untuk bahan baku sambal dengan harga Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Susi mengatakan, tingginya harga cabai dipengaruhi dengan ketersediaan pasokan yang didapatkan. Biasanya dalam satu hari dapat menjual 1 pikul cabai, namun kini hanya di kisaran 70 kilogram. Tingginya harga cabai membuat pendapatan pedagang menurun, yang biasanya mendapatkan keuntungan Rp1.000 hingga Rp2.000 untuk 1 kilogram, kini hanya sekitar Rp500 hingga Rp1.000. Gini terus cuaca mungkin masih mahal. Kena hujan terus ya? Hujan terus, jalan kan lama di jalan, barang tuh mungkin banyak tapi macet di jalan. Salah seorang ibu rumah tangga Ernawati berharap pemerintah dapat menstabilkan harga pangan khususnya harga cabai, agar konsumen dapat membeli sembako lainnya dengan harga yang terjangkau. Sulit lah Pak, namun sulit kalau rakyat seperti kami, sulit lah. Harapannya gimana? Harapan bisa lah kalau bisa dituruni tanah lah. Tidak hanya cabai merah, kenaikan harga pada komoditi hortikultura juga terjadi pada jenis wortel. Dari harga semula Rp12.000 per kilogram, kini dijual Rp20.000 per kilogram. Kemudian pada sayuran kol dari harga Rp6.000 menjadi Rp14.000 per kilo. Sejak Harga cabai di pasar tradisional Kota Jambi semakin hari semakin mengalami kenaikan. Pemerintah Kota Jambi mulai mengintervensi lonjakan harga agar tidak berdampak pada inflasi. Sejak 1 minggu terakhir, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok serta bahan pangan di pasar tradisional Kota Jambi mengalami kenaikan. Hal ini dipicu karena kurangnya pasokan yang masuk ke pasar. Salah satunya harga cabai merah kecil yang mencapai Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Harga cabai merah besar juga mencapai Rp56.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Kita jual 50 sama 55. 50-55 cabai merah itu ya? Iya. Apa sebabnya naik itu? Kita nggak tahu. Cabai diangsu ada sih tapi jelek. Berpengaruh nggak terhadap daya beli Tante? Maksudnya daya beli masyarakat. Iya. Ya jelas lah, mahal. Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pihaknya mulai mengintervensi harga bahan pokok serta bahan pangan yang melonjak tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas angka inflasi. Bahwa tim pengendalian inflasi daerah selalu memantau kenaikan semua bahan pokok, termasuk diantaranya cabai. Cabai ini kan erat kaitannya dengan sistem penghujan, cuaca. Kalau hujan, produksi menurun, terjadi peningkatan. Dan kami terus memantau
Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan lonjakan harga bahan pokok dan bahan pangan ini disebabkan karena kurangnya pasokan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, pelaksanaan makan bergizi gratis di Kecamatan Muara Bulian mulai berjalan. Para siswa dan guru berharap melalui makan bergizi gratis ini dapat mewujudkan generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas. Tahap awal pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Muara Bulian mulai dirasakan siswa di SD Islam Terpadu Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu mendapat sambutan antusias dari siswa. Tampak menu makanan dari MBG ini berisikan dengan nasi, lauk pauk, sayur mayur, serta buah-buahan. Salah seorang siswa SDIT mengatakan sangat senang serta begitu menikmati makanan yang didapatkannya. Rasanya enak dan ya enak. Ini apa saja menu yang kita dapatkan ini? Ayam kecap, sayur, sama tahu, sama pisang. Selain itu, salah seorang guru Islam Terpadu Muara Bulian Sarbani berharap MBG ini dapat berjalan rutin dengan menu terbaik dan bergizi, sehingga tujuan pemerintah dalam menumbuhkan generasi Indonesia emas dapat terwujud. Alhamdulillah anak sangat antusias sekali karena mereka hal-hal yang baru tentu mereka penasaran dan mereka ingin benar-benar ingin nikmati. Harapan mudah-mudahan MBG ini mampu menjawab kebutuhan siswa dan meningkatkan gizi siswa kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Para siswa dan guru berharap melalui makan bergizi gratis ini dapat membangun pentingnya pola makan sehat, serta mewujudkan generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, program makan bergizi gratis merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Pada pelaksanaannya, program MBG ini disambut antusias oleh siswa, salah satunya di Muara Bulian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Septinita Hertanti. Halo, selamat sore Septi. Bagaimana pelaksanaan MBG di Jambi? Baik, terima kasih Amzol. Selamat sore Amzol dan juga saudara. Dapat kami informasikan bahwasanya data program makan bergizi gratis atau MBG per September 2025 sudah ada 23 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di berbagai wilayah dalam Provinsi Jambi. Untuk di Kabupaten Batanghari, saudara, sudah ada 1 SPPG yang telah diresmikan dan juga beroperasi terutama di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, yang nantinya saudara akan mengakomodir penerima manfaat MBG untuk 3.000 lebih siswa baik di jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA. Tahap awal pelaksanaan makan bergizi gratis khususnya di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari ini saudara sudah berjalan dengan lancar yang sudah dirasakan oleh para siswa di SD Islam Terpadu Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Program MBG dari Presiden Prabowo Subianto ini, saudara, memang mendapatkan antusias yang tinggi dari para siswa SD Islam Terpadu Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Adapun saudara, menu makan bergizi gratis ini terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur mayur, hingga buah-buahan dengan mengutamakan kandungan gizi yang seimbang mulai dari karbohidrat, protein hewani dan juga protein nabati. Informasi yang kami peroleh dari salah seorang guru, saudara, bahwa pihaknya berharap agar program makan bergizi gratis ini dapat terus dilaksanakan secara rutin dan juga memberikan makanan-makanan yang berkualitas tinggi dan juga bergizi, sehingga tujuan pemerintah dalam menumbuhkan generasi Indonesia emas dapat terwujud. Selain itu juga saudara, dapat kami informasikan pemerintah Kabupaten Batanghari akan terus melaksanakan program makan bergizi gratis ini secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Batanghari. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa ini terus terjaga, higienis dan juga sesuai dengan standar kebutuhan gizi. Hal ini saudara dilakukan sebagai langkah konsisten dari pemerintah untuk memperluas jangkauan program MBG agar semakin banyak peserta didik atau para siswa yang
mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Amzol. Septinita, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore. Informasi selanjutnya, program nasional makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa disambut antusias oleh pelajar di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Para pelajar menilai MBG ini dapat memberikan motivasi tambahan untuk belajar lebih semangat lagi. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis, disambut antusias oleh para pelajar SMA Negeri 3 Kota Jambi. Salah seorang siswi Aisyah Tania Al-Muhdor mengatakan, program makan bergizi gratis dapat memberikan motivasi tambahan bagi siswa untuk belajar lebih semangat karena kebutuhan gizi terjamin. Pendapat kami sangat senang ya, sangat excited untuk menunggu MBG ini dari Pak Presiden. Kami sangat berterima kasih. Kami harap ini bisa berlancar dengan baik ya, dengan stabil dan baik, lancar. Harapan kami bisa berkembang lebih baik lagi, lebih lancar, lebih cepat, bisa lebih baik. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk memberi kami MBG, makanan bergizi, semoga lancar terus. Terima kasih Bapak. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Jambi, Suyadi, mengatakan program ini tidak hanya membantu siswa mendapat asupan gizi yang cukup, namun juga mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Suyadi meyakini, siswa yang sehat dan bergizi akan lebih fokus dan produktif dalam meraih prestasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional untuk Perwakilan Jambi yang telah melaksanakan program MBG di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Mudah-mudahan program ini bisa membantu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi dan seluruh Indonesia itu. Hadirnya program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi, khususnya di SMA Negeri 3 Kota Jambi, membuktikan komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik. Dengan sambutan sukacita dari siswa, guru, hingga masyarakat, MBG diharapkan menjadi fondasi kuat untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Alza Lebri, TVRI Jambi, melaporkan. Puluhan hektar sawah di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci kekeringan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pemirsa, seorang warga tenggelam di Sungai Batanghari saat membersihkan kapal. Diduga korban tenggelam akibat sakit yang dialaminya kambuh hingga terjatuh ke Sungai Batanghari. Setelah 3 jam proses pencarian, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelam dengan kondisi telah meninggal dunia. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang warga yang tenggelam di Sungai Batanghari, tepatnya di Pelabuhan Pasir Pasar, Kota Jambi, Selasa pagi. Korban diketahui bernama Idris, berusia 26 tahun, warga Desa Tangkit, Kabupaten Muaro Jambi. Humas Kantor SAR Jambi Lutfi mengatakan, korban tenggelam saat sedang membersihkan kapal dan bongkar muat. Saat sedang bekerja, diduga sakit yang diidap korban kumat hingga terjatuh ke Sungai Batanghari. Mendapat laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran dan pencarian di sekitar tempat kejadian. Oke, untuk hambatan yang pasti kita dari tim SAR gabungan yang dari Basarnas, dari Polairut, dari Polsek, dan juga dari TNI itu melakukan penyelaman di wilayah sekitar kejadian bahwa kondisinya keruh atau visibility-nya nol dan juga arus cukup deras. Setelah dilakukan pencarian selama 3 jam, upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelam dengan kondisi telah meninggal dunia. Tim SAR Jambi mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan. Azhar, TVRI Jambi melaporkan.
Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi menggagalkan peredaran emas ilegal hasil pertambangan tanpa izin. 3 orang pelaku diamankan polisi beserta emas ilegal seberat 1,7 kg. 3 orang pelaku tersebut diringkus polisi di Jalan Raya Bangko Kerinci, Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambi, Kabupaten Merangin. Ketiga orang tersebut yaitu MWD pengepul sekaligus pemilik emas hasil peti, RBS sopir pengangkut emas ilegal, dan RN pria yang membantu MWD dalam mengumpulkan emas. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia menjelaskan, pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi emas ilegal. Berdasarkan informasi tersebut, tim menggelar razia di Jalan Raya Bangko Kerinci. Petugas akhirnya menghentikan mobil yang dikendarai RBS dan mendapati emas ilegal seberat 1,7 kg. Emas tersebut diperoleh dari penambangan emas ilegal di Desa Perenta dan Simpang Parit, Merangin. Emas tersebut rencananya akan dijual oleh pelaku ke Sumatera Barat dengan harga jual tinggi. Barang bukti yang berhasil kita lakukan penyitaan, yaitu 1 unit mobil merek Toyota Avanza berwarna sirkel, merek metalik dengan nomor BA14559AE, kemudian 1 buah STNK mobil tersebut, kemudian kepingan emas sebanyak 16 keping emas yang beratnya setelah hasil dari penimbangan di Pegadaian seberat 1,719,62 gram, hasilnya sekilo 7 gram kalau kita ingat ya, 7 on ya, 1 kilo 7 on. Kemudian ada juga 1 handphone Zenfone 7. Ketiga pelaku kini ditahan di Rutan Polda Jambi dan terancam pidana 5 tahun lantaran melanggar aturan Undang-Undang Pertambangan Minerba. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Petani di Kabupaten Merangin mengeluhkan harga pupuk bersubsidi yang melampaui harga eceran tertinggi. Tidak hanya itu, distribusi pupuk bersubsidi juga sering terlambat. Para petani di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi tidak hanya menghadapi tantangan perubahan iklim dan peningkatan hama, namun juga kesulitan mengakses pupuk bersubsidi tepat waktu, serta kesulitan dengan harga eceran tertinggi. Permasalahan ini dikeluhkan petani di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau. Salah seorang petani, Zulkifli, mengatakan harga pupuk bersubsidi yang didapatkan petani mencapai Rp160 hingga Rp190.000 per sak atau 50 kg. Padahal harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi mencapai Rp112.500 dan pupuk MPK mencapai Rp150.000. Tidak hanya itu, distribusi pupuk bersubsidi juga sering terlambat. Akibatnya para petani Desa Bukit Batu terpaksa membeli pupuk di Kota Bangko. Ada yang beli 200, bahkan tidak ada. Mau beli pupuk habis, di mana pupuk itu? Kebanyakan itu kan. Kadang sawah itu sudah layak dipupuk kan, kami sudah siap ditanam, itu mau pupuk kan, kenyataan itu sering terlambat. Sawah hampir di siang baru datang pupuknya. Hampir di siang. Ya, maka kami masyarakat ini mencari pupuk sampai ke kabupaten provinsi. Kabupaten provinsi. Di mana Pak? Kabupaten di Bangko, kadang-kadang beli pupuk di toko-toko, itu kebanyakan kami. Sementara itu, PLT Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin, Mujibur Rahman, mengatakan kenaikan harga pupuk melampaui harga eceran tertinggi diduga karena jarak transportasi yang jauh. Meski demikian, pihaknya akan membenahi tata kelola distribusi pupuk dengan mengkoordinir para distributor. Insya Allah nanti kami kumpulkan tim KP3, karena KP Komisi Pengawasan Pupuk di Mesina kemudian diketahui oleh Pak Sekda. Nanti kita akan perbaiki tata kelolanya sehingga petani dapat mendapat pupuk subsidi sesuai dengan waktunya, harga eceran tertingginya. Untuk mengakses pupuk bersubsidi, kelompok petani harus menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang diserahkan ke petugas penyuluh, lalu dilanjutkan ke dinas terkait hingga distributor. Petani berharap sistem RDKK ini dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara puluhan hektar sawah di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan sehingga para petani terancam gagal panen.
Seperti inilah kondisi sawah di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci yang mengalami kekeringan. Lahan padi yang biasanya hijau mulai mengering dan retak karena tidak mendapat pasokan air. Saluran irigasi yang selama ini menjadi andalan sudah tidak lagi mengalir. Meski terdapat sumber air di sekitar sawah, namun posisinya lebih rendah dari lahan pertanian sehingga sulit dialirkan ke areal persawahan. Kondisi ini membuat petani khawatir tanaman padinya tidak dapat diselamatkan. Petani terpaksa harus mengangkut air secara manual, namun upaya itu tidak sebanding dengan luas sawah yang mencapai puluhan hektar. Ini memang sawah kita kekeringan. Penyebabnya apa nih Pak? Penyebabnya irigasinya lebih rendah daripada sawah. Sawah tinggi, jadi untuk air naik ke atas paling susah. Jika kondisi ini terus berlanjut, para petani khawatir mengalami gagal panen. Para petani berharap pemerintah dapat memberikan bantuan berupa pompa air agar hasil tanaman padi dapat terselamatkan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Provinsi Jambi meraih peringkat kedua Lomba TP Posyandu Nasional tahun 2025. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara dalam segmen advertorial. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd menggelar perayaan hari ulang tahun ke-20 Betara Gas Plant. Mengusung tema Asa Melintasi Masa, PetroChina berkomitmen untuk terus perkuat ketahanan energi di Indonesia dan mendukung pembangunan nasional. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd menggelar perayaan hari ulang tahun ke-20 Fasilitas Operasi Betara Gas Plant atau BGP dengan mengusung tema Asa Melintas Masa. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd memulai pembangunan BGP sejak tahun 2005 dengan visi fasilitas BGP akan menjadi tulang punggung operasional Blok Jabung. Menciptakan fasilitas yang kokoh dan dapat diandalkan, dilengkapi dengan teknologi terkini dan sumber daya manusia berkualifikasi tinggi untuk meningkatkan produktivitas migas di Jabung. BGP memiliki fasilitas dengan kapasitas pengolahan hingga 241 mmSCFD raw gas, 1000 mmSCFD gas jual, dan 26.700 BLPD natural gas liquid. Teknologi pemisahan CO2 PetroChina dapat mengurangi konten CO2 dari 40% menjadi kurang dari 5%. Dari Betara Gas Plant, PetroChina International Jabung Ltd menyediakan pasokan gas yang stabil untuk pasar domestik, termasuk untuk penyediaan listrik dan industri dalam negeri. Suplai gas BGP membuktikan komitmen PetroChina International Jabung Ltd untuk memprioritaskan distribusi gas bagi pasar domestik untuk mendukung pembangunan nasional dan ketahanan energi di Indonesia. Silakan dia para finisher kita terlihat mereka sangat bersemangat ya. Dan apa banget mau langsung finish juga boleh. Karena ngerasanya udah nggak kuat lagi, tetap boleh dan Begitu juga untuk produksi LPG yang lebih dari 1.300 metrik ton per hari, satu kontribusi signifikan untuk memenuhi permintaan pasar domestik. Di luar pencapaian produksi, sejak tahun 2005 PetroChina International Jabung Ltd telah mempekerjakan lebih dari 50.000 orang, di antaranya berasal dari warga sekitar wilayah kerja, meliputi pekerja teknis, non-teknis serta posisi pendukung, dan pekerjaan berbasis proyek seperti survei seismik. Kegiatan puncak perayaan hari ulang tahun ke-20 Betara Gas Plant dihadiri Presiden Direktur PetroChina International Jabung Ltd, Wang Lei, Asisten 1 Provinsi Jambi Arif Munandar, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Muslimin Tanja, Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Hamdani, Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur Zilawati, General Manager Jabung Wang Heping,
serta Koordinator Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbaksel, Kurnia Ariwijayanti, dan VP Business Support Alfiani, Kostarowas Andika Jaya, VP Operation, serta Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Presiden Direktur PetroChina International Jabung Ltd, Wang Lei, mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan, khususnya dari jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Sementara Asisten 1, Arif Munandar, berterima kasih dan mengapresiasi jajaran pimpinan serta karyawan PetroChina International Jabung Ltd selalu menyediakan ketersediaan gas untuk kebutuhan, serta memperkuat ketahanan energi nasional dengan mendorong pengembangan industri di tanah air. PetroChina International Jabung Ltd juga menyampaikan terima kasih mendalam kepada SKK Migas sebagai regulator industri hulu migas nasional, para mitra blok Jabung, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat di sekitar wilayah kerja Jabung. PetroChina International Jabung Ltd juga berkomitmen memberikan kontribusi nyata jangka panjang melalui program CSR seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat dan lingkungan. Peringatan HUT ke-20 Betara Gas Plant PetroChina juga dirangkai dengan kegiatan jalan santai di area Camp BGP, diikuti oleh seluruh tamu undangan dan karyawan, serta hiburan rakyat dengan penampilan artis nasional Nabila Gomez, serta pemberian door prize. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bupati mengajak para ASN meneladani Nabi Muhammad untuk mewujudkan visi Merangin baru. Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad di halaman kantor Bupati Merangin, Kecamatan Kota Bangko. Tablik akbar ini menghadirkan Ustadz Samsuradin, penceramah yang berasal dari Provinsi Riau. Ribuan pegawai dan anak-anak antusias menghadiri acara keagamaan tersebut. Bupati Merangin Muhammad Syukur mengatakan, Nabi Muhammad merupakan suri tauladan atau panutan untuk kehidupan sehari-hari umat manusia, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat maupun menjalankan roda pemerintahan. Bupati Merangin mengajak para ASN meneladani Nabi Muhammad untuk mewujudkan visi Merangin baru, yakni kabupaten yang maju, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dalam lindungan Allah. Menyampaikan pertama saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz Bom yang sudah mau hadir di Merangin dalam acara Maulid Nabi. Dia ingatkan Maulid Nabi ini bukan sekedar cara seremonial, tapi betul-betul menjadi suri teladan kita dalam menjalankan pemerintahan. Ya, jangan ada judi, jangan ada lagi miras dan sebagainya, dan sholat berjemaah. Bupati Merangin Muhammad Syukur berharap ribuan jemaah ini tidak hanya sekedar hadir, namun juga mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi. Dalam kegiatan ini juga Bupati Merangin bersama Forkopimda secara simbolik menyalurkan 720 paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional kepada para lansia. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Melalui komitmen memperkuat peran posyandu di tengah masyarakat, Provinsi Jambi berhasil meraih peringkat kedua dalam Lomba Tim Pembina Posyandu Tingkat Nasional tahun 2025 pada acara Rakornas Posyandu di Jakarta. Melalui komitmen memperkuat peran posyandu, Provinsi Jambi berhasil meraih peringkat kedua dalam Lomba Tim Pembina Posyandu Tingkat Nasional tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian kepada Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jambi Hesnindar Haris pada acara Rakornas Posyandu di Jakarta. Hesnindar mengatakan prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi dan dukungan kader posyandu, masyarakat, serta seluruh organisasi perangkat daerah terkait dalam penerapan 6 standar pelayanan minimal. Meskipun membutuhkan kerja keras dan kerja bersama, Tim Pembina Posyandu Provinsi Jambi berkomitmen untuk memastikan penerapan 6 standar pelayanan minimal posyandu dapat terselenggara hingga ke tingkat desa. Program Posyandu 6 standar pelayanan minimal dinilai merupakan terobosan luar biasa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hesnindar mengajak seluruh pihak terkait untuk mendukung dan menggerakkan posyandu 6 standar pelayanan minimal di seluruh wilayah untuk mewujudkan Jambi sehat, maju, dan sejahtera. Itu kedepannya benar-benar kita terapkan di daerah masing-masing sampai ke desa.
Dan tentu saja ini bertahap karena ini adalah program baru yang tentu saja juga tidak mudah. Karena sudah banyak program-program lainnya yang harus kita laksanakan. Ini program yang luar biasa. Kita harus bersama-sama untuk melaksanakan 6 SPM ini, 6 standar pelayanan minimal ini. Sementara itu, pemerintah pusat menargetkan melalui penerapan program Posyandu 6 bidang standar pelayanan minimal di seluruh daerah mampu mendukung pemaksimalan implementasi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya BPBD Kabupaten Bungo petakan 9 daerah rawan bencana alam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci melaksanakan penanaman 5.000 bibit pohon kelapa. Penanaman tersebut dilakukan dalam upaya menyukseskan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dalam upaya menyukseskan program Astacita Presiden Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci menanam 5.000 bibit pohon kelapa di Desa Kotorenah, Kota Sungai Penuh. Penanaman pohon kelapa tersebut merupakan upaya menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh di sektor pertanian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kota Sungai Penuh Purnomo mengatakan, kegiatan penanaman bibit pohon kelapa dilaksanakan di Kota Sungai Penuh. Mengingat kondisi Kota Sungai Penuh berada di dataran tinggi dan dapat menghasilkan hasil pertanian yang lebih unggul. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka untuk mendukung program ketahanan pangan, dalam hal ini kita mengambil kelapa, di mana pada pelaksanaannya secara serentak se-Indonesia sudah kita laksanakan di hari Selasa kemarin. Adapun untuk di Provinsi Jambi, UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Provinsi Jambi kemarin sudah kita laksanakan di Kuala Tungkal, dan pada lokus untuk Kantor Imigrasi Kerinci kita laksanakan di Kota Sungai Penuh, yang mana pada saat ini kita laksanakan bersama dengan masyarakat sekitar. Purnomo juga menambahkan, dengan adanya pelaksanaan penanaman bibit pohon kelapa diharapkan dapat membantu masyarakat dalam sektor pertanian, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari penanaman bibit pohon kelapa tersebut. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Waspada bencana musim pancaroba, BPBD Bungo memetakan 9 daerah rawan bencana. BPBD juga mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bungo menilai perubahan cuaca yang tidak menentu berpotensi menimbulkan bencana, khususnya banjir dan tanah longsor di daerah rawan bencana. Kepala BPBD Kabupaten Bungo, Zainadi, mengatakan bahwa fenomena pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan sering diikuti intensitas hujan yang tinggi mulai mengguyur Kabupaten Bungo. Saat ini bahkan dalam beberapa pekan ke depan, intensitas hujan terjadi di malam hari. Masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Batang Bungo, Batang Tebo, dan di aliran Sungai Batang Jujuhan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana alam karena debit air dapat naik secara tiba-tiba akibat intensitas hujan tinggi di hulu. Sekarang kita sudah memasuki musim pancaroba, khusus untuk Jambi juga wilayah barat. Panas masih terik, masih terjadi, kemudian angin kencang, hujan lebat disertai dengan petir masih juga terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bungo, khususnya daerah-daerah yang berpotensi terhadap bahaya banjir dan tanah longsor. Itu ada sekitaran 9 daerah, 9 kecamatan, mulai dari Kecamatan Limbur, Lubuk Bengkuang, Batin 2 Pelayang, Pelepat Hilir, kemudian Batin 3 Ulu, Barata Pandan, kemudian Jujuhan Hilir, daerah-daerah yang rawan terhadap bencana banjir itu di aliran Sungai Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Jujuhan, dan Batang Pelepat. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD Bungo telah menempatkan 9 kecamatan rawan bencana banjir dan longsor, yakni Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kecamatan Batin 2 Pelayang,
Kecamatan Pelepat, Kecamatan Pelepat Ilir, Batin 3 Ulu, Rantau Pandan, Jujuhan, Jujuhan Ilir, dan Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Selain itu juga disiagakan posko darurat di sejumlah titik rawan untuk memantau situasi dan bergerak cepat jika terjadi bencana alam, serta juga disiagakan peralatan evakuasi seperti perahu karet, tenda darurat, alat berat, dan lainnya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kepedulian masyarakat dalam mengurus akta kematian masih sangat minim akibat kurangnya pengetahuan terkait pentingnya akta kematian bagi keluarga yang sudah meninggal. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sarawangun meluncurkan program Si Pintar guna memudahkan masyarakat melapor dan mengurus dokumen kematian. Setiap penduduk yang meninggal dunia wajib dilaporkan kematiannya agar dapat diterbitkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen akta kematian merupakan bukti sah berupa akta otentik untuk tertib administrasi pada keperluan tahapan pemilu hingga penghapusan data penerima bantuan yang bersumber dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sarawangun melalui peran Disduk Capil terus berupaya memaksimalkan pelayanan akta kematian dengan berbagai inovasi, salah satunya dengan program Si Pintar, terintegrasi dengan seluruh RT dan RW dalam Kabupaten Sarawangun secara online. Bupati Sarawangun Hurmin mengatakan, kematian adalah salah satu peristiwa yang pasti dialami setiap manusia. Maka pencatatan kematian memiliki peranan yang sangat vital karena data kependudukan menjadi salah satu sumber data akurat. Sekarang datanya harus valid. Jadi ketika meninggal, artinya kita langsung menyerahkan akta kematian supaya data itu hilang. Nah, ada salah satu program pemerintah Kabupaten Sarawangun, yaitu kan ada BPJS gratis, ya kan. Nah, itu kalau tidak dihilangkan, BPJS itu tetap jalan, tagihannya tetap jalan. Nah, ini jadi beban daerah dan bisa-bisa itu jadi temuan ke depan. Melalui program Si Pintar, masyarakat diminta berpartisipasi aktif dan memanfaatkan program tersebut. Karena akta kematian memiliki manfaat hukum dan administratif yang penting bagi masyarakat dan pemerintah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Guna meningkatkan mutu layanan publik di tingkat provinsi serta mengedukasi masyarakat terkait pentingnya penggunaan antibiotik secara bijak, BPOM Jambi menggelar forum konsultasi publik dan sosialisasi advokasi lintas sektor pengendalian resistensi antimikroba. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menggelar forum konsultasi publik dan sosialisasi advokasi lintas sektor pengendalian resistensi antimikroba AMR pada Selasa pagi tadi. Kegiatan FKP ini merupakan bentuk komitmen BPOM dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di tingkat provinsi, serta mengedukasi masyarakat terkait pentingnya penggunaan antibiotik secara bijak. Kepala BPOM Provinsi Jambi Mustafa Anwari mengatakan, kegiatan ini sebagai sarana evaluasi dan peningkatan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas, dan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penggunaan antibiotik secara berlebihan, yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya resistensi antimikroba. Dijelaskan juga bahwa resistensi antimikroba adalah persoalan global yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, BPOM terus mendorong masyarakat agar menggunakan antibiotik secara tepat sesuai anjuran dokter dan hanya membelinya di tempat resmi dengan resep yang sah. Mengingat antibiotik termasuk dalam kategori obat dengan logo merah yang penggunaannya harus diawasi ketat. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa standar pelayanan publik yang disusun bukan hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga benar-benar sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat di Provinsi Jambi. Mustafa berharap melalui forum dengan berbagai lintas sektor ini dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Kristina Titi. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.